Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema pengujian dan manajemen risiko ekotoksikologi yang berjudul Analisis Risiko Kesehatan Akibat Pajangan Timbal dalam Biota Laut pada Masyarakat Sekitar Teluk Kendari. Sebelum memulai reviewnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saidah Azmi Fathia dengan NIM 3 digit NIM akhir 046, mata kuliah ekotoksikologi kelas M01, nomor absen 37, dengan dosen pengampu Pak Asadi. Pembahasan yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama ada identitas jurnal, yang kedua ada pendahuluan, dan yang ketiga ada review jurnal. Yang pertama ada identitas jurnal. Judul dari jurnal ini yaitu analisis risiko kesehatan akibat pajangan timbal dalam biota laut pada masyarakat sekitar Teluk Kendari. Volumenya yaitu volume 34 nomor 10 tahun 2018. Penulisnya yaitu Syarifuddin Muhammad dan Sarto. Reviewernya saya sendiri yaitu Saidah Azmi Fathia. Tanggalnya yaitu 5 Mei 2023. Yang pertama ada pendahuluan. Perairan Teluk Kendari sekitar 75% berpotensi tercemar akibat pembuangan limbah dari berbagai kegiatan seperti kegiatan industri, transportasi kapal, dan pemukiman penduduk. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan, maka aktivitas manusia sekitar perairan Teluk Kendari semakin meningkat, yang diperkirakan dapat memperburuk keadaan air Teluk Kendari. Timbal dapat berada di dalam perairan secara alamiah dan sebagai dampak dari kegiatan manusia. Secara alamiah, timbal dapat masuk ke badan perairan melalui pelarutan timbal di udara oleh air hujan. Di samping itu, proses klorosifikasi dari batuan mineral akibat hampasan gelombang dan angin merupakan salah satu jalur sumber timbal yang akan masuk ke dalam badan perairan. Adapun timbal masuk ke dalam perairan sebagai dampak dari kegiatan manusia seperti limbah dari industri yang berkaitan dengan timbal. Kadar timbal dalam air Teluk Kendari cenderung lebih tinggi dibanding dengan konsentrasi logam berat lainnya. Kadar timbal dan kadmium di Teluk Kendari berturut-turut dari 0,84 sampai 17,02 mg per gram dan 0,02 sampai 0,17 mg per gram. Konsentrasi timbal lebih besar dibandingkan dengan kadmium. Konsentrasi timbal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, konsentrasi timbal di perairan Teluk Kendari sebesar lebih besar dari 0,001 mg per L dan meningkat pada tahun 2015 menjadi lebih dari 0,0074 mg per L. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perairan Teluk Kendari telah melampaui baku mutu dengan konsentrasi timbal tertinggi sebesar 0,018 mg per L. Timbal dapat menimbulkan efek gangguan terhadap kesehatan manusia. Keracunan timbal dapat bersifat akut dan kronis. Keracunan akut terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Gejala yang timbul antara lain sakit perut, muntah, diare, feses berwarna hitam, oliguria, kolaps, dan koma. Adapun keracunan kronis dapat terjadi dalam selang waktu yang panjang. Peristiwa ini terjadi karena timbal yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah kecil. Akan tetapi, karena proses pemajanan yang berlangsung terus-menerus, maka akan terakumulasi dalam tubuh hingga pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan proses masuknya timbal dalam tubuh dapat melalui makanan. Keracunan kronis dapat mengakibatkan gangguan iritabilitas, gangguan gastrointestinal, depresi, dan dapat mengakibatkan anemia. Penelitian mengenai paparan timbal pada makanan telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan di pesisir Kota Makassar menunjukkan nelayan di wilayah tersebut memiliki risiko tinggi untuk terpapar timbal. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk memahami tingkat risiko masalah kesehatan karena paparan timbal yang ditemukan pada ikan dan kerang yang dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar Teluk Kendari. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian observational analysis menggunakan desain cross-sectional dengan menggabungkan pendekatan analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL dan epidemiologi kesehatan lingkungan atau EKL. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir Teluk Kendari dengan pengambilan sampel yang memenuhi kriteria secara proporsional sampling sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 110 responden. Biota laut dalam penelitian ini adalah ikan dan kerang yang berasal dari Teluk Kendari dengan jumlah sampel ikan sebanyak 30 sampel dan 3 jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi dan sampel kerang diambil dari 6 tambak di Teluk Kendari. Pengukuran kadar timbal dalam ikan dan kerang dilakukan dengan metode atomic absorption spectrometry atau AAS. Durasi pajanan, frekuensi pajanan, dan laju asupan diukur secara kuantitatif menggunakan kuesioner dengan melakukan wawancara, sedangkan berat badan responden diukur menggunakan timbangan berat badan untuk menghitung jumlah asupan atau intake dan tingkat risiko kesehatan atau RQ. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat dengan menggunakan uji Schuster. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu karakteristik subjek penelitian menunjukkan bahwa usia subjek penelitian yang paling banyak berusia lebih dari 76 tahun, yaitu 56 orang. Untuk distribusi jenis kelamin paling banyak adalah perempuan, yaitu 63 orang, sedangkan untuk distribusi status pekerjaan paling banyak adalah berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yaitu sebesar 53 orang. Hasil analisis univariat pada variabel kadar timbal dalam ikan yang dikonsumsi masyarakat sekitar Teluk Kendari menunjukkan bahwa rata-rata kadar timbal dalam sampel ikan adalah 0,0063 mg per kg dengan standar deviasi 0,0020 mg per kg, sedangkan rata-rata kadar timbal dalam kerang adalah 0,1075 mg per kg dengan standar deviasi 0,0018 mg per kg. Analisis normalitas data kadar timbal dalam ikan dan kerang dengan menggunakan Kolmogorov-Shapiro didapatkan nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Pada variabel laju asupan konsumsi ikan pada masyarakat sekitar Teluk Kendari menunjukkan rata-rata laju asupan adalah 95,84 gram per hari. Sedangkan rata-rata laju asupan konsumsi kerang adalah 30,85 gram per hari. Pada variabel frekuensi pajanan konsumsi ikan menunjukkan rata-rata frekuensi pajanan adalah 179 hari per tahun, sedangkan rata-rata frekuensi pajanan konsumsi kerang adalah 96 hari per tahun. Adapun pada variabel durasi pajanan, kandungan timbal dalam ikan dan kerang yang dikonsumsi masyarakat sekitar Teluk Kendari menunjukkan rata-rata durasi pajanan adalah 25 tahun. Pada variabel berat badan masyarakat sekitar Teluk Kendari yang mengkonsumsi ikan dan kerang menunjukkan rata-rata berat badan adalah 6,61 kg. Pada variabel jumlah asupan atau intake konsumsi ikan masyarakat sekitar Teluk Kendari menunjukkan rata-rata intake adalah 0,0051 mg per kg per hari, sedangkan rata-rata intake konsumsi kerang adalah 0,016 mg per kg per hari. Distribusi data laju asupan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, berat badan, dan jumlah asupan atau intake menunjukkan tidak normal sehingga yang digunakan adalah nilai median. Adapun variabel tingkat risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari menunjukkan rata-rata tingkat risiko kandungan timbal dalam ikan yang dikonsumsi adalah 1,29, sedangkan rata-rata tingkat risiko kandungan timbal dalam kerang adalah 4,03.
Hal ini menyatakan bahwa tingkat risiko populasi masyarakat sekitar Teluk Kendari sudah melampaui batas aman atau beresiko mengkonsumsi ikan yang berasal dari perairan Teluk Kendari dan mengkonsumsi kerang yang berasal dari tambak sekitar perairan Teluk Kendari. Selanjutnya ini merupakan tabel hubungan antara kadar timbal dalam ikan, laju asupan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, berat badan, dan indeks dengan tingkat risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari. Berdasarkan tabel ini, diketahui bahwa hasil uji bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel kadar timbal dalam ikan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, dan jumlah asupan atau indeks ikan dengan risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari. Atau P lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel laju asupan ikan dan berat badan tidak ada hubungan yang signifikan dengan tingkat risiko atau RQ lebih kecil dari sama dengan 1 masyarakat sekitar Teluk Kendari. Selanjutnya, ini merupakan tabel hubungan antara kadar timbal dalam kerang, laju asupan, frekuensi pajanan, durasi pajanan, berat badan, dan indeks dengan tingkat risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari. Berdasarkan tabel ini, diketahui bahwa hasil uji bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel laju asupan kerang, frekuensi pajanan, durasi pajanan, dan jumlah asupan kerang dengan indeks risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari. Sedangkan untuk variabel kadar timbal dalam kerang dan berat badan menunjukkan bahwa tidak hubungan yang tidak ada hubungan yang signifikan dengan tingkat resiko atau RQ lebih besar dari 1. Masyarakat sekitar Teluk Kendari selanjutnya laju asupan konsumsi ikan dan kerang. Laju asupan adalah jumlah berat ikan dan kerang yang mengandung timbal yang dikonsumsi per hari. Pengukuran laju asupan konsumsi ikan dan kerang menggunakan model sehingga didapatkan data yang menunjukkan rata-rata laju asupan ikan pada masyarakat sekitar Teluk Kendari sebesar 95,84 gram per hari dan rata-rata laju asupan kerang sebesar 30,85 gram per hari. Selanjutnya ada frekuensi pajanan konsumsi ikan dan kerang. Frekuensi pajanan adalah keseringan subjek penelitian mengkonsumsi ikan dan kerang per hari dalam setahun. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat sekitar Teluk Kendari yang terpapar timbal melalui ikan dan kerang cukup tinggi. Perhitungan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui rata-rata frekuensi pajanan ikan pada masyarakat sekitar Teluk Kendari adalah 179 hari per tahun dan rata-rata frekuensi pajanan kerang adalah 96 hari per tahun. Selanjutnya ada durasi pajanan ikan dan kerang. Durasi pajanan adalah lamanya waktu mengkonsumsi ikan dan kerang yang mengandung timbal yang diperoleh dalam satuan tahun. Perhitungan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui rata-rata masyarakat sekitar Teluk Kendari telah terpajang timbal melalui ikan dan kerang adalah 25 tahun. Selanjutnya ada berat badan. Berat badan diukur pada saat dilakukan wawancara. Rata-rata berat badan masyarakat sekitar Teluk Kendari adalah 56,61 kg. Selanjutnya ada jumlah asupan atau indeks konsumsi ikan dan kerang. Jumlah asupan adalah banyak jumlah timbal dalam ikan dan kerang yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan. Perhitungan dari hasil wawancara dan dengan subjek penelitian diketahui rata-rata jumlah asupan konsumsi ikan masyarakat sekitar Teluk Kendari adalah 0,0051 mg per kg per hari, sedangkan rata-rata jumlah asupan konsumsi kerang adalah 0,016 mg per kg per hari. Selanjutnya ada karakteristik resiko atau risk characterization. Karakteristik resiko bertujuan untuk memperkirakan suatu resiko yang merugikan yang dapat terjadi pada manusia sebagai akibat dari pajanan yang dinyatakan dengan risk quotient atau RQ. Selanjutnya ada manajemen resiko. Masyarakat sekitar Teluk Kendari sudah beresiko dalam mengkonsumsi ikan yang berasal dari perairan Teluk Kendari. Begitu pula dengan tingkat resiko mengkonsumsi kerang yang telah melampaui batas aman dan beresiko akan mengganggu kesehatan, maka
Diperlukan manajemen risiko untuk mencegah dan mengendalikan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Hal ini perlu dilakukan dalam melakukan manajemen risiko seperti melakukan pengendalian dan pengamatan lingkungan sebagai upaya yang baik agar perairan Teluk Kendari yang telah terdapat kandungan logam berat khususnya timbal dapat dikurangi dan masyarakat sekitar Teluk Kendari aman mengkonsumsi hasil laut yang berasal dari Teluk Kendari, maka perlu mengurangi jumlah asupan, frekuensi mengkonsumsi biota laut yang langsung berasal dari perairan Teluk Kendari ataupun tambak di sekitar Teluk Kendari seperti ikan dan kerang karena telah terdapat konsentrasi timbal dan khususnya untuk kerang telah berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu masyarakat sekitar Pulau Kendari secara populasi rata-rata nilai tingkat risiko oleh asupan timbal dalam ikan yang dikonsumsi adalah 1,29, sedangkan rata-rata tingkat risiko konsumsi kerang adalah 4,03, sehingga secara populasi masyarakat sekitar Pulau Kendari sudah melampaui batas aman untuk mengkonsumsi ikan dan kerang. Adapun variabel yang memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan tingkat risiko masyarakat sekitar Teluk Kendari ketika mengkonsumsi kerang adalah laju asupan, frekuensi pemajanan, durasi pajanan, dan nilai jumlah asupan atau indeks, sedangkan yang tidak berhubungan adalah kadar timbal dalam kerang dan berat badan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Yang kedua ada tidak terdapat waktu penelitian. Kelebihannya yaitu metode dan desain penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Eh, Kemudian kelebihan selanjutnya ada terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapat. Cukup sekian presentasi saya kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.